Kabar kembali lagi jumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Jayadewata yang waktu kecilnya bernama Pangeran Pamanah Rasa yang merupakan putra dari Dewa Niskala yang merupakan putra dari Niskala Wastukencana yang merupakan putra dari Prabu Linggabuana yang dijuluki Prabu Wangi, Prabu Siliwangi yang pertama. Nah, Pangeran Walang Sungsang ini memiliki saudara yang bernama Nyimas Rara Santang dan Raden Kian Santang. Jadi dari pernikahannya Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subang Larang yang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa, yaitu Syah Bandar dari Karawang, memiliki lah Prabu Siliwangi ini dengan pernikahannya dengan Nyimas Subang Larang dua orang putra dan satu orang putri, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Kian Santang. Putranya, nah putrinya bernama Nyimas Rara Santang. Nah itu ya. Nah Pangeran Walang Sungsang ini suatu ketika dengan Nyimas Rara Santang tuh izin kepada ayahnya gitu untuk mencari ilmu pengetahuan, maka keluarlah dari kerajaan begitu ya, yang mana ketika itu Prabu Siliwangi belum menjadi penguasa Pajajaran, belum, hanya saja raja dari raja bawahan dari Sindang Kasih. Jadi Prabu Siliwangi itu masih Prabu Jayadewata ya, belum menjadi Raja Pajajaran, karena Raja Pajajaran ini adalah yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ini penyatuan dari Pakuan yang dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal Bogor ya, dan Galuh yang dipimpin oleh adiknya Prabu Susuk Tunggal yaitu Dewa Niskala, yang mana keduanya putra dari Prabu Niskala Wastukencana begitu. Nah setelah izin Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang, maka diizinkanlah keluar dari kerajaan untuk mencari ilmu dan bergurulah kepada Syekh Nurjati, yaitu yang membuka Pondok Amparan Jati. Nah, kemudian berguru pula kepada Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idofi. Jadi setelah Syekh Nurjati wafat, diteruskan kan tuh Pondok Amparan Jati itu oleh Syekh Datuk Kahfi begitu ya. Nah, keduanya ya digurui oleh kedua ulama besar ini, digurui oleh Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang begitu. Memang karena ada darah pencari ilmu ya, jadi Prabu Siliwangi yaitu Prabu Jayadewata senang mencari ilmu. Ibunya pun Nyimas Subang Larang senang mencari ilmu. Terbukti beliau berguru kepada Syekh Kuro Pulau Kalapa Karawang yang merupakan anak seorang ulama besar, Syekh Yusuf Sidik, seorang ulama besar dari Campa, Vietnam Selatan kalau tidak salah ya. Begitu. Nah, jadi memang ada darah pencari ilmu. Syekh Kuro Pulau Kalapa Karawang itu Syekh Hasanuddin ya. Nah setelah berguru cukup ilmu Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang, lalu Pangeran Walang Sungsang ini membukalah pemukiman yang diberi nama Cirebon bersama Ki Gedeng Alang-Alang gitu ya, pemimpinnya atau kubunya yaitu Ki Gedeng Alang-Alang. Nah Pangeran Walang Sungsang menjadi wakilnya, maka diberilah julukan Pangeran Walang Sungsang ini Pangeran Cakrabuana. Nah, Cakrabuana atau Cakrabumi, nah itulah awal mulanya dari situ. Nah itu sekira 8 April 1445 Masehi. Membangun masjid yang diberi nama Sang Tajuk Jalagrahan atau Pajalagrahan begitu. Nah, setelah itu berniatlah untuk pergi menunaikan rukun Islam yang kelima. Pangeran Walang Sungsang bersama Nyimas Rara Santang ini ke Mekah begitu. Pergilah ke Mekah
untuk ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, di sana diberi gelar lah Pangeran Walangsungsang ini, yaitu Haji Abdullah Iman. Nah, sementara Nimas Rara Santang diberi gelar Syarifah Mudaim begitu. Bertemu juga nanti Pangeran Walangsungsang ini bertemu dengan Haji Bayanullah. Haji Bayanullah ini adalah seorang ulama juga ya di Haromain lama gitu. Bergurulah tasawuf kepada Haji Bayanullah ini, berguru tasawuf. Jadi di Islam itu ada tauhid ya, ada fikih, ada tasawuf gitu. Nah, kemudian belajar juga 4 madhab. Nah, belajar 4 madhab yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Jadi di Islam itu ada metode pemikiran ya, yaitu madhab dinamakan. Nah, gurunya dari ibu Walangsungsang, dari ibu Pangeran Walangsungsang, yaitu Nyi Subang Larang, Syekh Kuropulo Kalapa Karawang, itu yang membangun pertama pondok di tanah Pasundan itu adalah bermadhab Hanafi. Sementara guru dari Nyimas Rara Santang dan Walangsungsang, yaitu Syekh Nurjati dan Syekh Datu Kafi, itu bermadhab Syafi'i begitu ya. Tidak masalah begitu, tidak masalah. Nah, jadi terkumpul pengetahuan itu di Pangeran Walangsungsang. Nah, itu hebatnya Pangeran Walangsungsang gitu ya. Nah, itu setelah pulang dari Mekah itu ya, setelah pulang dari Mekah, kakek dari ibunya yaitu Ki Gedeng Tapa, ayah dari Nyimas Subang Larang yang merupakan Sabanar Karawang, itu wafat. Nah, kemudian tahtanya diwariskanlah kepada Pangeran Walangsungsang. Nah, diwariskan kepada Pangeran Walangsungsang. Maka dari harta itu Pangeran Walangsungsang membangunlah suatu kerajaan Islam lah. Kerajaan Islam pertama yang diberi nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon begitu. Nah, itulah hebatnya Pangeran Walangsungsang. Tuh, Keraton Pakungwati ya, keraton corak Islam gitu. Mendengar itu Prabu Siliwangi bahagia, maka memberi gelar kepada Pangeran Walangsungsang, yaitu Abiseka Sri Mangana. Bahagia Prabu Siliwangi ayahnya. Jadi memang ridho gitu ya, ayahnya itu sangat meridoi gitu ya. Bahkan diberi gelar juga keprabuan, bahkan diberi gelar juga tanda kekuasaan kerajaan lokal gitu ya. Anari makna kacawarian ya kalau nggak salah itu. Jadi memang Prabu Siliwangi ini meridoi gitu ya apa yang dilakukan oleh Pangeran Walangsungsang, sehingga sukses dakwahnya begitu ya. Hikmahnya